Yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga teman-teman senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal cuplikan tadi, wapres kita, wakil presiden kita ya telah memberikan ekspresi terhadap Kang Deddy Mulyadi, sosok seorang gubernur yang berani menggebrakannya untuk menata ruang yang memang harus diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Sungguh luar biasa. Kang Deddy sudah banyak disorot beberapa para pejabat, bahkan sampai ke luar negeri, karena kinerja Kang Deddy yang memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Mari kita simak bagaimanakah tanggapan-tanggapan dari para elit-elit memberikan dukungan support terhadap Kang Deddy Mulyadi, dan kita juga akan mendengarkan pidato Kang Deddy yang sangat menyaksikan 2 kali dia berpidato. Orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepet banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan isinya benar-benar daging semua. Ada lucunya, ada metafornya ya, ada pengetahuannya. Bisikan hati ada 2. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk, dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Pemimpin RI 1 yang paket komplit. 1, kecerdasan. 2, kematangan dalam berpikir. 3, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. KDM sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling penting, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak. Tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, yang seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Terima kasih banyak untuk KDM, saya ucapkan telah menjadi gubernur Jawa Barat, mewakili dan menjadi contoh dan membawa pengaruh besar untuk pejabat-pejabat lain. Semoga sehat selalu, dan ke depan saya harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sangat-sangat mendukung program KDM. Dan satu lagi, kenapa saya intens sekali ya melihat bagaimana sepak terjang beliau tiap hari itu, saya lebih intens ke situ ya, fokus. Kenapa? Karena saya berpikir dari dulu tuh, saya berpikir aduh kapan ya punya pejabat seperti merakyat, seperti Cinta Kasih, apalagi yang saya sangat kagumi dermawannya loh. Nggak semua loh orang pejabat yang dermawannya tinggi loh, dan ada pun di sisi lain mereka banyak cerita yang nyinyir-nyinyir ya.
Bagi saya sih dia bukan suatu pencitraan ya, karena ada beberapa orang-orang nyinyir yang tidak suka beliau dikatakan bahwa dia pencitraan. Bagi saya bukan pencitraan ya, maaf ya, kalau bagi saya itu dia itu sama dengan mencontohkan, karena gini loh, yang namanya pejabat kita nggak tahu kerjanya apa, tapi begitu ada beliau dia menunjukkan ini kerjanya, dan dia berbagi itu sebenarnya itu untuk memotivasi kita semua. Yuk kita berbagi kepada orang-orang di Indonesia ini, banyak banget loh orang susah. Saya sendiri maaf ya, saya itu dari gadis itu langkah beliau ini maaf banget sebenarnya sama dengan saya gitu. Cuman saya kan nggak ngerti dunia medsos ya gitu, dan lagi karena dia juga seorang pejabat, jadi sekalian dia menyampaikan rasa cinta kasih kepada rakyat dengan kantong pribadinya gitu loh. Itu uang pribadi saya tahu dari dunia medsos dia ya, yang sangat viral, terus dia memiliki follower yang banyak. Kalau saya kan bukan seorang pejabat gitu ya, istilahnya begitu saya melihat sosok beliau, waduh, istilahnya gini, ini gue banget ya gitu loh, dia so friendly banget nih sama saya nih gitu. Jadi istilahnya saya merasa terwakilkan juga sih kalau ada sosok beliau, karena saya ingin menggebrak hal yang sama seperti beliau, tapi tidak bisa terlampaui dan ada keterbatasan untuk diri saya. Ternyata beliau bisa mampu. Jadi saya cukup bahagia sekali. Moga-moga ya saya bisa berkolaborasi dengan beliau dan saya bisa ketemu beliau, karena juga saya punya agenda dan misi-misi yang mungkin bisa dipakai dan diterapkan untuk warga atau rakyat Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat, tapi syukur-syukur ya untuk seluruh Indonesia. Itu aja ya, mudah-mudahan saya berharap KDM bisa lebih dicintai banyak lagi kalangan dan dijauhi dari segala bala, dijauh dari orang zolim, dan semua kita cinta sama KDM. Semoga jadi contoh semua ya untuk para pejabat ya, amin ya rabbal alamin. Jadi gini, saya kan waktu pas dia viral-viralnya ya, beliau viral-viralnya, saya melihat begini, loh kok KDM suka masuk ke belusukan ke rumah warga gitu ya. Saya lihat dia datang sampai lihat gentong beras, itu sampai saya terenyuh gitu, air mata saya berlinang. Saya mikir begini, loh ini kok kayak saya gitu. Saya juga sama seperti itu. Bukan karena saya ini sekarang melihat beliau itu saya melakukan sama, tidak. Memang saya gadis juga seperti beliau. Gitu, itu satu. Nah kedua, saya lihat beliau selalu dari kendaraan yang saya lihat ya di TikTok, di medsos-medsos lain, KDM tuh suka turun di mobil ngelihat kayak pedagang-pedagang kecil lewat, itu langsung diberhentikan gitu loh. Ini saya sering nangis jujur ya. Semua videonya KDM itu saya ternyuh loh. Karena apa? Karena saya melihat dari seluruh yang saya kenal, baik itu sahabat, teman, dan keluarga, itu saya belum menemukan orang yang bukan gini, yang sefrekuensi, yang ini kok gue banget ya gitu. Gue cermin sama diri gue ya, maaf ya, saya bukannya sombong, bukan maaf banget ya buat semua, karena saya merasa ini loh gitu loh, ini loh yang saya mau gitu. Saya pingin orang-orang kalau andai seperti saya punya teman banyak seperti beliau, betapa indahnya. Dan apabila pun ketemu kita punya teman atau punya rekanan teman pejabat ataupun pejabat seperti beliau itu lebih dari 100 orang, rasa-rasanya Indonesia ini bisa kaya loh, apalagi negara Indonesia ini negara kaya. Waktu itu belum berhasil, tapi yang kini berhasil, dan kita kawal sekarang agar kepemimpinan di Provinsi Jawa Barat bukan hanya sukses, tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jangan lihat 27 kabupaten kota karena ada yang lebih banyak, tapi kabupaten kotanya itu besar-besar. Dan spektrum permasalahannya juga luar biasa. Semoga sehat selalu KDM, dan kita bersinergi, berkolaborasi. Kalau pemerintah pusat yang saat ini dinakodai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih termasuk kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat. Insya Allah pembangunan semakin baik, arahnya jelas, dan benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah. Amin. Pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Boleh tepuk tangan lagi boleh. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang 512 di atas pertumbuhan ekonomi di negara lain. Ya, Sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan kira-kira trik-trik dari Pak Gubernur Jawa Barat ini dengan langkah pemikiran yang beraninya, karena beliau saya challenge malah men-challenge saya gitu kan. Wah, ini sangat berani sekali. Saya undang Pak Gubernur, kapan saya harus hadir ke sana? Ngapain Bapak hadir ke tempat saya? Saya hadir ke tempat Bapak, katanya gitu kan. Nah, ini saya ingin mendengarkan langkah keberanian beliau itu diinisiasi dengan kira-kira model seperti apa. Saya minta Pak Gubernur, dengan hormat Pak Gubernur KDM, untuk bisa memberikan ilustrasi kepada kami bagaimana teman-teman kita semuanya juga harus melakukan langkah-langkah yang strategis dalam perbaikan pengelolaan daerah. Ya, kurang lebih 10-15 menit Pak Gubernur ya. Mohon dengan sangat Pak Gubernur. Mana yang kurang tepat Pak Gubernur Banten? Tidak ada yang skornya terjaga SPI-nya Pak Gubernur. Nah, tugas Pak Gubernur nih. Tugas Pak Gubernur 4 yang hadir ini. Nah, tolong dikuatkan kembali dalam rangka perbaikan-perbaikan untuk mencapai skor terhadap integritas yang lebih baik. Saya meng-highlight ini, saya hanya mengingatkan, namun nanti untuk pengisian materi bagian perbaikan nanti sudah disiapkan pengisi materinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya bisa untuk dilakukan langkah perbaikan, evaluasi kedepannya akan menjadi lebih baik. Yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai. Dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut. Ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata. Ini tolong ditampilkan foto-foto yang kemarin ada di Bekasi dan Sukabumi. Bapak Ibu, ini adalah kejadian di beberapa kota dalam beberapa minggu ini. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi, tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam. Ini sekali lagi gambar-gambar dan foto-foto yang ditampilkan tadi, saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Banyak para elit, para pejabat juga mendukung Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan suatu politik kalau saya lihat ya. Karena memang kerjanya Kang Deddy Mulyadi memang seperti itu. Masyarakat bawah juga tahu siapa itu sosok Kang Deddy Mulyadi. Menengah bahkan sampai para pejabat juga tahu kalau Kang Deddy itu memang orang yang suka turun melihat kondisi-kondisi yang memang harus diperhatikan. Disitulah Kang Deddy selalu muncul. Permasalahan apapun, Kang Deddy selalu meninjau. Bahkan warga yang terdampak banjir kemarin waktu di Sumatera, Kang Deddy juga ikut bantu di sana. Nah, memang ini pro kontra dengan orang-orang yang nggak suka dengan kinerja Kang Deddy, yang nyinyir seperti inilah, yang mengatakan gubernur konten, gubernur pencitraan. Namun
Apa yang kita lihat teman-teman? Mereka-mereka yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, apa yang kita lihat di media sosialnya itu? Kerjanya itu bagaimana? Tapi kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi, sungguh luar biasa. Kerjanya dipublikasikan supaya masyarakat itu tahu. Masyarakat itu paham, oh ini loh pemimpin saya, kerjanya seperti ini, seperti ini. Bahkan Kang Deddy juga berani menertibkan bangunan-bangunan liar yang memang harus ditertibkan demi untuk keindahan, kenyamanan, lokasi-lokasi yang ada di wilayah tersebut. Dan itu dampaknya juga manfaatnya untuk masyarakat sekitar, bahkan masyarakat luas. Selama ini yang kita lihat, ini loh, orang kalau kerjanya memang benar-benar kerja, terus betul-betul turun ke lapangan mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya, insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai kita ini juga terprovokasi dengan orang-orang yang nyinyir terhadap kinerja Kang Deddy. Di awal tadi Kang Deddy juga mengatakan banyak orang itu yang bertuhan cuman di ucapannya aja, namun di hatinya hanya untuk kepentingan pribadinya loh. Ngeri teman-teman apa yang disampaikan waktu pidatonya tadi di awal video tadi. Ya, ini luar biasa Kang Deddy Mulyadi. Kita masyarakat Jawa Barat itu bersyukur mempunyai gubernur KDM yang mulai untuk pendekatan dengan masyarakat, mulai dengan penata-penataan, ya. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh beberapa semua para pejabat bisa seperti inilah. Mempunyai channel, mempunyai akun untuk mendokumentasikan kerjanya, mempublikasikan ke masyarakat supaya tahu. Terus apabila ada usulan, kritikan dari masyarakat supaya juga segera ditindaklanjuti. Terima kasih, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dukung terus dan doakan Kang Deddy Mulyadi dan seluruh para pejabat-pejabat pemimpin kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan bisa menjaga amanah yang telah dipasrahkan oleh rakyat kepada para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa pendapatnya tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.